Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita di saat ini membuka hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan, dan mari kita sebelumnya berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Juru Selamat kami Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena berkat, kasih dan setiamu membuat kami menikmati hidup, dan Engkau perkenankan kami saat ini hendak mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan di hati kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya bacakan dari kitab Ibrani atau surat Ibrani pada pasal 10 ayat 22 yang demikian. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikian surat Ibrani 10 ayat 22. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan saudara tentu pernah atau sering menjahit celana yang sobek atau baju yang sobek. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa ada baju yang tahan lama atau celana yang juga tahan lama. Namun ada juga celana yang berkali-kali sobek, terus kita juga berkali-kali menjahitnya. Tentang baju dan celana itu juga bisa menggambarkan hidup manusia, yaitu bagaimana kualitas manusia itu sendiri. Kalau kualitasnya jelek, maka pastilah akan berakibat menjadi kurang atau tidak menghadirkan berkat bagi sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang hidup bisa berakibat kurang menyenangkan bagi orang lain karena hatinya memang jahat. Hati yang jahat itu nampak dari kebiasaan mencari kesalahan orang lain. Bahasa Jawanya itu metani lupute wong liya. Mencari kesalahan orang lain, kesana kemari, hanya ingin bercerita tentang kekurangan orang lain. Kalau menerima apa saja, dia mudah mencela. Bahasa Jawanya itu nyacak. Kok ngene, kok kayak gini, dan sebagainya. Mudah sekali untuk tidak merasa puas. Artinya mengukur hanya dari kepuasan sendiri. Dan seringkali orang yang seperti itu
mudah kita jumpai dalam hidup sehari-hari. Nah, kalau kita memiliki hati yang baik, hati yang tulus, kita bisa mengambil dengan pikiran positif. Kalau kita mendapatkan sesuatu, tetap bisa bersyukur. Kalau kita menerima sesuatu yang dirasakan kok kurang, tidak akan cepat-cepat mencela, tetapi malah menanggapi dengan positif. Barangkali ini sudah cukup. Ini yang Tuhan berikan kepada saya. Atau kalau kita menerima atau menjumpai hal-hal apapun yang tidak nyaman, kita juga masih bisa memiliki hati yang positif. Barangkali ini memang ada kehendak Tuhan di balik ini. Ketika kita menerima sesuatu yang tidak pas, baik situasi maupun kebutuhan, kita masih memiliki hati yang tulus, mengatakan mungkin ini pemberian yang terbaik juga, dan saya harus belajar dengan pemberian ini. Jikalau orang yang jahat, tidak akan mudah untuk kemudian merasa bisa menerima semuanya itu. Melihat orang lain yang penampilannya tidak cocok dengan kita, sudah mencela. Melihat orang lain yang memiliki kendaraan lebih baik, sudah mencela. Itu adalah hati yang jahat. Orang memiliki wajah seperti apa, rambut seperti apa, potongan tubuh seperti apa, orang lain mencela. Itu karena hatinya memang jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita ini sudah dibersihkan oleh Tuhan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikian surat Ibrani 10 ayat 22. Kita diminta untuk menghadap Allah dengan hati yang tulus. Bukankah ibadah kita itu setiap hari adalah menghadap kepada Allah? Tidak hanya ibadah kita terlihat baik, luar biasa ketika di gereja, tidak. Tetapi dalam kehidupan setiap hari, menghadap Tuhan itu dengan tulus dalam keseharian hidup kita. Dan mari kita bersedia untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang barangkali selama ini membuat batu sandungan bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, kehadiran seseorang, kalau dia hatinya baik, hadir di dalam keluarga kita, setahun itu sudah seperti menjadi sebuah keluarga. Demikian pun dalam komunitas, setahun mengalami kebersamaan dengan orang itu seakan menjadi keluarga. Apalagi kalau bertahun-tahun, menjadi seperti saudara sendiri. Hati yang tulus bisa menerima orang lain seperti saudara. Kebudayaan orang Jawa yang tinggi, orang lain itu dianggap sederek. Semacam itu. Apalagi kita komunitas orang beriman disatukan dalam gereja milik Tuhan sebagai satu persekutuan
kita menikmati sebagai anugerah Allah dalam hidup kita. Mari kita miliki hati yang tulus, hati yang bersih, yang sudah dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kiranya Tuhan selalu menjaga hati kami agar tetap tulus dan bersih. Terima kasih Tuhan. Amin.